Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Alhamdulillah pada hari yang masih fitri ini, perkenankanlah kami dari keluarga besar KR53 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih Sobat KR53 yang masih setia untuk bersama-sama menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ya, kita tidak mau diam saja ya, minimal kita menyuarakan apa saja sih yang terjadi ketidakadilan ini supaya banyak didengar oleh masyarakat dan publik yang ada di luar sana. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung pada siang hari ini di diskusi kita pada siang hari ini, silakan langsung aja bergabung melalui komen, bisa langsung di Facebook kami @KR53broadcast. Dan pada siang hari ini cuacanya cukup cerah ya di Kota Jombang. Semoga saja juga teman-teman semuanya dalam keadaan cerah, dalam keadaan sehat. Dan untuk bahasanya lumayan salah satu tema yang cukup memprihatinkan ya, terutama dalam isu lingkungan, karena ini terkait dengan kasus kriminalisasi pejuang lingkungan atau aktivis lingkungan. Kalau kita dengar yang kemarin ya dari Jepara, yaitu Daniel Fritz Maurits Tangkiliban. Nah, Ana tidak sendiri pada siang hari ini, sudah ada rekan dari Jakarta ya, nggak tahu aslinya dari siapa, dari mana maksudnya. Kita kenalan dulu dengan Mas Yaswin Ibensina. Nah, pastinya ini kayaknya bukan orang Jawa ya. Ini adalah tim advokasi dari Iluni UI untuk kasus yang dialami oleh Daniel Fritz Maurits. Langsung aja kita sapa dulu. Selamat siang, Mas Yaswin. Selamat siang, Mbak Nur. Iya, gimana kabarnya siang hari ini? Baik-baik. Sehat-sehat. Gimana di Jombang? Di Jombang masih ini ya, cuacanya mendung-mendung syahdu gitu ya. Panas tiba-tiba mendung gitu. Ya, di Jakarta kemarin tuh angin badai ya. Kemarin ada angin badai sedikit gitu loh, khususnya di daerah Depok ya. Gitu loh, Jabodetabek ya lumayan lah. Kalau di kampus UI itu ada banyak pohon bertumbangan itu. Oh, lumayan kenceng berarti ya anginnya ya. Lumayan kencang. Ingin ikut lebaran kali Mas. Ikut lebaran, benar. Tapi menarik juga ya, sampai bulan April ini masih saja hujan ya, belum berhenti ya. Gitu, masih ada hujan lagi gitu. Kayaknya mulai kemarin deh ya Mas, musim hujannya mundur gitu ya. Iya. Karena kemarin gitu saya ya. juga sempat Profesor Yunita dari antropolog dari UI juga kalau nggak salah ya. Nah ini juga ngobrol tentang curah hujan yang semakin susah diprediksi atau climate change lah. Nah tapi siang hari ini kita akan membahas tentang ini ya Mas, tentang lingkungan, terutama dari kasus Daniel ini. Kita ingin tahu sedikit banyak sebagai tim advokasinya. Mungkin Mas Yaswin bisa menceritakan bagaimana sih secara global atau secara singkat kasusnya seperti apa. Dan tentu yang menjadi poin pentingnya adalah enggak detail tentang pasal-pasalnya apa saja, tapi bagaimana di luar sana mungkin banyak masyarakat atau para pegiat lingkungan yang juga resah ya dengan adanya pencemaran lingkungan, kerusakan alam, ingin ikut melaporkan tapi malah jadi korban kriminalisasi. Nah itu nanti Mas Yaswin yang kita todong, kita harapkan untuk berbagi ilmunya dengan masyarakat semuanya. Ya silakan Mas Yaswin, bisa dimulai dengan kasusnya Mas Daniel kemarin seperti apa? Ya, makasih Mbak Nur. Jadi mudah-mudahan ini juga ya bisa menjadi satu pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Kasusnya ini, dan menariknya ini ada kasusnya adalah jauh dari pusat kota seperti Jakarta ya. Artinya kasusnya ini terjadi di Jepara, dan kita sekarang lagi live-nya, streamingnya di Jombang. Jadi saya harapkan ini tersebar ke Indonesia gitu ya. Cerita-cerita tentang ini sangat penting, sangat urgent, karena ini yang paling update gitu ya. Mudah-mudahan, makanya saya minta tadi, mudah-mudahan ini bisa entah menjadi short, entah menjadi apa yang bisa dijelaskan kepada masyarakat tentang kasus lingkungan yang terjadi.
Jadi ada satu tipe kasus lingkungan yang terjadi bukan cuma di Jepara. Jadi kita jangan salah sangka ya bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat unik di Jepara. Enggak, kasus seperti lingkungan seperti ini banyak terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia, gitu ya. Jadi konfliknya itu dalam kasus Daniel FM Tangkilisan ini itu sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2 tahunan. Begitu ya. Iya. Nah, 2 tahun itu sebenarnya sudah ada konflik. Ya, jadi dari sekitar tahun 2021, 2022 itu sebenarnya sudah mulai ada tambak udang ilegal di apa namanya di Karimun Jawa, kemudian juga dengan dalih bahwa ekonomi melemah karena COVID gitu ya. Terus kemudian kita perlu investasi dan lain sebagainya. Itu ada gitu loh. Nah, konfliknya sudah banyak terjadi. Ini jadi pembelajaran di tempat lain. Konflik lingkungan itu banyak terjadi. Tapi bagaimana masuknya mempidanakan, saya katakan mempidanakan para pegiat lingkungan. Begitu ya. Nah, kasus yang paling gampang adalah dimulai dari ITE biasanya ya. Gitu loh, nulis-nulis di broadcast gitu ya, kayak broadcast begini, kayak medsos broadcast ya. Begitu gitu ya, medsos gitu ya, yang kemudian dengan mudah sekali diambil ke orang suka bilangnya ini adalah pasal karet yang baru. Kalau waktu saya muda itu adalah kalau nggak salah saya artikelan zaman Orde Baru itu pasal karet juga gitu. Sekarang ini new pasal karet gitu ya, yaitu pasal-pasal UU ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Jadi itu pintu masuknya. Banyak orang salah kaprah gitu ya, bahwa drive kasus ini adalah UU ITE, begitu. Padahal drive kasus ini bermula dari protes publik yang dilakukan oleh Daniel FM Tangkilisan tentang pencemaran lingkungan, begitu. Nah, dari sini dulu kita mulainya. Tapi kemudian kasus ini menjadi satu, kalau orang bilang spinning, twist, atau pelintir, terpelintirlah menjadi kasus yang sifatnya UU ITE. Kemudian masuk ke masyarakat otak udang, wacananya ada di situ. Kemudian tentang pembangunan musola dan lain sebagaimana, musola lah dan lain-lain sebagai ujaran kebencian kepada kelompok tertentu karena dibiayai oleh tambak udang misalnya, banyak disponsori oleh tambak udang ya, yang memang kita tahu punya modal besar gitu. Nah, kemudian dipelintir menjadi sebuah ujaran kebencian. Nah, kita jangan jangan terperangkap bahwa kasus ini adalah kasus UU ITE. Kita harus kembali dulu. Pencemaran lingkungannya lah yang pertama kali terjadi dan kemudian diprotes di publik, begitu ya. Tetapi bagaimana untuk membuat masyarakat kemudian tidak terlalu warning lah ya, early warning kepada orang-orang yang suka mempersoalkan lingkungan ini bahwa kalian bisa dipidanakan gitu. Nah, kemudian masuklah ke pidana dalam UU ITE pasal 27 dan pasal 28 dari UU ITE. Nah, jadi para pegiat lingkungan atau para aktivis lingkungan nih harus bisa membaca gitu ya. Itu satu ya. Jadi bagaimana ini bermula. Tetap kita harus melihatnya kalau mau dipelintir ke kanan ke kiri bahwa awalnya adalah pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, kemudian kita mau kemana setelah itu? Nah, setelah itu kalau misalnya dasarnya adalah kasus pencemaran lingkungan. Nah, setelah ada kasus yang berlanjut kepada UU ITE ini, nah kita tidak boleh terseret ke dalam wacana-wacana bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang sifatnya UU ITE seperti itu, gitu ya. Itu dulu yang pertama harus saya tekankan gitu loh. Dan satu lagi, nah ini yang saya mau ingin katakan dari tadi, bahwa sekali Anda memulai case atau kausa lingkungan itu Anda harus yakin, bukan Anda harus yakin, Anda harus berpegang bahwa kasus lingkungan tidak untuk dipidanakan. Ya. Jadi ini pesan saya kepada seluruh pegiat lingkungan, jangan mau gitu ya. Jangan mau kalau kasusnya adalah kasus pembelaan terhadap lingkungan menjadi kasus pidana.
tidak ada unsur pidana di situ. Seperti itu ya. Ini yang harus dipegang oleh kita semua gitu loh. Karena dengan mudahnya kasus lingkungan itu tidak dipidanakan karena lingkungannya gitu loh. Tapi karena hal-hal lain. Misalnya nama baik dan lain sebagainya. Itu dulu yang ingin saya katakan. Begitu Mbak. Kalau saya sebagai masyarakat awam ya, yang memang belum pernah langsung ada menangani kasus lingkungan. Yang menjadi pertanyaan ini Mas ya, ini kan mengunggah video tentang terjadinya pencemaran akibat tambak udang. Yang jelas-jelas itu berdampak bagi masyarakat. Kenapa kasus pencemarannya ini belum ditangani atau belum diusut, kok malah jadi undang-undang ITE? Itu kan jadi lucu Mas ya. Jadi yang apa ya, yang mudorot atau apa ya, efeknya ini besar, betul. Justru betul. itu malah seolah-olah itu nggak dianggap gitu loh. Justru malah ke person, hanya satu orang itu aja yang kena undang-undang ITE. Kok bisa ya Indonesia seperti ini ya Mas? Ya, nah itu pertanyaannya. Saya jawab satu-satu, di kepala saya banyak nih sebenarnya. Nah jadi pertama adalah efeknya dari kasus ini apa? Efeknya kan ketakutan duluan kan kepada pegiat lingkungan. Saya ingin katakan. Dengan kasus ini yang disebarkan adalah ketakutan dulu pada pegiat lingkungan gitu loh. Siapa sih yang mau berurusan dengan pidana? Siapa sih yang mau ini? Itu paling nggak pesan yang sudah sampai terlebih dahulu gitu loh. Ketakutan terhadap kasus pidananya gitu loh. Yang sebenarnya gitu ya, dalam peradilan masa kini di seluruh dunia global, kasus lingkungan ini kalau kata wacana teman-teman yang ada di pengadilan, kuasa hukum dan lain sebagainya, wacananya adalah pengadilan adalah kamar tersendiri, lingkungan adalah kamar tersendiri dalam kasus-kasus hukum gitu ya. Tidak bisa disamakan dengan pidana dan tidak disamakan dengan perdata misalnya gitu ya. Artinya ada hal-hal yang secara khusus unik lingkungan. Nah, itu dulu gitu loh. Nah, masalah kemudian ini saya nggak bisa jawab ya. Gimana nih supremasi hukum kita gitu ya. Kok kenapa yang lebih dulu adalah masalah mempidanakan dulu si pegiat lingkungan, lalu kemana? Daripada ngurus pencemarannya. Ya, ada pencemaran. Nah, ini poin yang kedua yang saya ingin katakan bahwa ketika seseorang itu tidak harus aktivis lingkungan, saya katakan ya. Anda, ibu rumah tangga, bapak-bapak di RT dan lain-lain, kalau mau bicara tentang pencemaran lingkungan, itu adalah hak publik. Itu yang saya ingin katakan. Itu adalah hak publik untuk mengatakan tentang pencemaran sebagai sesuatu yang merupakan hak publik dan bukan untuk dipidanakan. Seperti itu. Nah, kemudian ada bagus sekali dari Profesor Andri Wibisana, itu dari guru besar jauh hukum lingkungan di UI. Kalau hakim-hakim ini harus punya pandangan yang pro natura, gitu ya. Ketika kasus ini pertama adalah kasus lingkungan, maka mindset atau framework dari seorang hakim atau yang beracara di pengadilan itu adalah harusnya melihat ini sebagai kasus yang pro natura atau kasus lingkungan. Jadi lingkungan ini menjadi bahasan tersendiri, Mbak. Kenapa? Masyarakat dunia ini sekarang sudah tidak antroposentris dalam memandang kasus lingkungan. Jadi tidak hanya melihat manusia sebagai pusatnya, tapi ekosentris gitu loh. Ekologinya yang dilihat sebagai sesuatu yang sama. Karena gini, bisa saja manusianya yang terasa dirugikan gitu ya. Tapi padahal di sana tuh ada biota yang mati, keanekaragaman hayati yang mati, tanaman dan lain sebagainya, yang secara jangka panjang ujung-ujungnya manusia juga yang terdampak. Manusia kan tidak bisa dipisahkan dari alam ya. Kita nggak hidup, walaupun saya di Jakarta ya Mbak ya, kalau tahu ya, tembok lagi ya, buatan manusia lagi. Tapi kan kita udara yang masih kita hirup, kita membutuhkan alam, begitu loh. Ketika alamnya rusak, kembali ke kita. Jadi pandangan-pandangan terhadap alam ini harus ada di benak dari para penegak hukum yang beracara soal lingkungan gitu ya, atau di pengadilan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting. Kedua nih Mbak, saya jadi lebih panjang lagi.
tolong diperhatikan kalau teman-teman ada yang tersangkut kasus lingkungan, hakimnya ini punya sertifikasi lingkungan nggak? Tolong dicek. Tolong dicek, hakimnya punya sertifikasi lingkungan nggak? Gitu loh, bukan cuma soal pidana gitu loh. Jadi jangan hakim yang cuma tahu pidana, tapi dia nggak punya sertifikasi lingkungan, karena sudut pandang akan beda sekali gitu loh. Kalau punya sertifikasi lingkungan, pro nggak sama lingkungan hidup? Begitu. Pro nggak dia dengan pandangan itu? Karena Prof. Andri juga mengatakan lebih jauh bahwa seandainya terjadi hal-hal demikian ya, walaupun ada kriminal, walaupun ada tindak pidana di situ, misalnya dalam banyak kasus yang diambil contoh oleh Profesor Andri, banyak kasus di mana ada pidananya juga dilakukan, tapi yang harus dilihat adalah hakim harus melihat kepentingan lebih besarnya, kepentingan untuk membela lingkungan itu dikedepankan gitu loh, daripada pasal pidananya, begitu. Dalam banyak kasus dimenangkan oleh hakim karena mereka melihat jauh lebih besar frame-nya. Nah, ini adalah sebuah pandangan baru, yang bukan pandangan baru, sebenarnya paradigma yang harus dikedepankan, karena akan lebih banyak lagi konflik lingkungan di sekitar kita, bukan cuma di Indonesia, tapi secara global ini akan banyak nih berperkara soal lingkungan nih, pengadilan nih, di seluruh dunia ya, gitu. Seandainya ini Mas ya, tadi Mas Yaswin bilang kita mengharapkan hakim yang punya sertifikat lingkungan, yang pro terhadap lingkungan. Seandainya hakim yang menangani tidak memiliki sertifikat dan tidak memiliki mainstream yang pro terhadap lingkungan, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang berperkara? Apakah bisa minta ganti hakimnya atau bagaimana itu, Mas? Oke, nah itu nanti wilayah, benar, itu wilayah kuasa hukum dan lain-lain ya. Tapi patut dipertanyakan. Tapi itu patut dipertanyakan. Bisa dipertanyakan gitu loh. Tanyakan kepada penasihat hukum, apakah kita bisa mengajukan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kita nih masyarakat, nah saya kan di sini advokasi masyarakat ya, bukan advokasi hukum gitu loh, sebagai tim advokasinya gitu loh. Nah masyarakat tuh berhak loh nanya loh, ini hakimnya nggak punya sertifikat nih. Boleh gitu ya, loh. Terus tanyakanlah kepada kuasa hukum. Iya, tanyakan ke kuasa hukum. Nggak akan dihukum dengan menanyakan gitu. Dan sah-sah saja mau menanyakan itu sebelum berperkara dan lain sebagainya. Kemudian ya dari awal nih, ketika misalnya sudah ada penyeretan gitu ya, karena kita tahu lah ya, saya nggak mau pakai bahasa konspirasi, tapi kita tahu lah bahwa kasus-kasus ini banyak menyeret gitu ya, karena lawannya adalah mereka yang punya modal besar. Hilang. Oke, Mas Yaswin, sementara terputus ya jaringannya, boleh coba disambung kembali ya, Mas Yaswin. Oke, teman-teman yang ingin ingin bergabung dengan kita, ingin ikut berkomentar, silakan ya. Oke, ini tadi terputus ya, Mas Yaswin. Tiba-tiba hilang gambarnya. Bukan karena udah nyambung. Inspirasi ya. Bukan. Jadi saya ingin mengatakan tadi ya soal itu ya. Kasus lingkungan itu banyak sekali terjadi karena yang dilawannya adalah modal besar gitu ya. Yang kemudian ini kita akui lah, kita bisa bicara di sini lah gitu loh, bahwa ada banyak modal besar yang kemudian berkonflik dengan masyarakat, dengan lingkungan gitu ya. Nah, artinya kemampuan manusia dengan modal uangnya, dengan modal teknologinya melawan lingkungan begitu, dan melawan manusia lainnya gitu, powernya lebih besar seperti itu. Nah kalau udah dapat kasus lingkungan ini, teman-teman baca lebih jauh gitu ya, ke arah mana, mau dipidanakan gitu loh, seperti itu ya. Nah kalau itu kita pertama harus menegaskan bahwa kasus lingkungan bukanlah kasus pidana, seperti itu ya, bukan kamar pidana. Iya, tapi kenapa ya Mas, banyak sekali ya aktivis lingkungan, artinya kan nggak hanya Mas Daniel ini ya, sebenarnya banyak sekali kasus kayak Tim Kancil, Eva Bandi, banyak sekali ya kasus yang sama memperjuangkan lingkungan. Bahkan kalau kita lihat data dari Walhi itu ada sekitar 827 orang ya yang menjadi korban kriminalisasi karena kasus lingkungan. Artinya kan ini bukan jumlah yang sedikit dan itu akan menjadi
Iya. hantu atau momok tersendiri ya buat mereka yang ingin Ya. menyuarakan terjadinya kasus-kasus pencemaran yang serupa di daerah masing-masing. Nah, kalau saran dari Mas Yaswin, kira-kira apa sih yang harus diantisipasi supaya mereka tetap bisa menyuarakan tapi juga tidak terseret oleh pasal-pasal yang itu tadi, pasal karet atau pasal-pasal ITE atau pasal-pasal yang membuat mereka terjerat hukum. Ini kan kalau Oke. yang belum ini apa supaya mereka bisa tetap bersuara tapi nggak terjerat hukum. Nah, good point. Makanya ini harus disebarluaskan nih Mbak Nur. Makanya saya minta soal bahwa ini ada potongan-potongan yang bisa kita sampaikan ke masyarakat gitu loh. Pertama ya, ini kita jangan salah kaprah loh. Ada gitu loh. Ada pidana terhadap lingkungan gitu loh. Gak ada gitu loh. Itu bukan kasus pidana. Itu teman-teman harus ingat dulu ketika mulai mau dipidanakan, teman-teman harus menyatakan gitu loh. Udah mulai dipolisikan dan lain sebagainya. Ini bukan kasus pidana, Pak. Tegas itu. Ini bukan kasus pidana. Ini bukan wilayahnya pidana. Seperti itu ya. Lingkungan adalah bukan wilayah pidana. Jadi pengertian kita bahwa dipidanakan kemudian bisa dikenakan pasal ini itu enggak. Harus dari awal teman-teman udah tahu dulu. Enggak bisa ke sana arahnya gitu loh ya. Nah, kalaupun udah terjadi kadang-kadang udah ada penahanan duluan, udah ada ini segala macam yang kemudian sebelum sampai dari pelaporan dan segala macam dari penyidikan itu harusnya sudah bisa kita minta dihentikan oleh kepolisian. Kemudian juga kita minta kemudian ke hakim penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Kita udah bisa melakukan itu. Penghentian penyidikan atau SP2 ya kalau dikenal di ini, kalau tidak salah SP2 itu harusnya bisa dilakukan sedini mungkin ya. Jadi tadi kan Mbak ngomong bahwa gimana nih supaya nggak kena pasal-pasal itu. Kita nggak boleh salah kaprah nih, bukan gimana nggak kena pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu nggak ada sebenarnya untuk mempidanakan kasus lingkungan. Nah, kasus Daniel ini jadi janggal kan, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan karena sudah masuk duluan gitu loh. Karena sudah masuknya dari UU ITE, makanya dari awal kasus ini di-drive seakan-akan UU ITE. Padahal ini adalah persoalan lingkungan. Jadi kita harus tahu nih para teman-teman aktivis nih, pasti diseretnya bukan ke lingkungannya. Kayak dalam kasus Daniel, diseretnya bukan ke lingkungannya gitu loh. Diseretnya ke yang lain, UU ITE-nya. Nah dari awal tuh harus bisa dihentikan hal seperti itu. Ini masalah lingkungan Pak. Lingkungan tidak bisa dipidanakan. Teman-teman harus paham nih teman-teman di berbagai daerah. Kita belajar yuk sama-sama yuk. Belajar kasus ini benar-benar pembelajaran gitu loh untuk kita. Kalau ini Mas, payung hukum sendiri bagi teman-teman yang mungkin para aktivis lingkungan ya, apa sih yang menjadi payung hukum atau aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi mereka-mereka para pejuang lingkungan ini supaya bisa bersuara dengan tenang, itu apa ini Mas? Ya itu yang tadi saya katakan sekali lagi ya, secara umum kasus lingkungan bukan orang memperjuangkan hak publik. Ini saya mengutip Prof. Andri lagi. Jadi itu kayak eye opener ya. Jadi ngebuka mata saya banget loh di persidangan itu, Mbak. Saya melihat Profesor Andri itu ya, guru besar lingkungan itu ya. Jadi dia menyatakan kasus lingkungan bukanlah kasus pidana, begitu loh. Itu menjadi pegangan untuk orang-orang karena kasus orang memperjuangkan hak publik terhadap lingkungan yang sehat adalah bukan pidana. Itu. Okay. Nah, saya mau ngomong ya soal sayang sekali, banyak sekali yang kami sayangkan dari keputusan hakimnya. Misalnya udah ada kan MK bicara soal apa itu hoax kan, kemudian juga bahkan dari staf menteri ya, kelasnya tuh udah apa di bawah Wamen itu waktu itu, pokoknya udah stafnya menteri ya, ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ya, datang dan menyatakan bahwa ujaran kebencian ya. Jadi nah teman-teman nih kalau ini masuk lagi nih Mbak Nur. Kalau mau dipolisikan soal lingkungan karena ujaran kebencian ya. Kalau ujaran kebencian itu sekarang itu dari Menkominfo ya, Menkominfo gitu ya. Bahwa
Ya, Menkominfo itu menyatakan bahwa ujaran kebencian itu baru bisa terjadi kalau ada ditunjuk orangnya, gitu loh. Jadi ada penyebutan orangnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang nih ya, Jakarta jelek karena sering macet, saya nggak bisa dipidanakan oleh orang-orang Jakarta. Saya nggak menyebut salah satu orang Jakarta. Saya mengatakan Jakarta buruk, kualitas hidup di Jakarta buruk karena udaranya kotor dan sering macet. Terus ada yang mau mempidanakan saya. Iya, ada yang mau mempidanakan saya gitu ya. Itu nggak bisa masuk tuh Mbak. Itu teman-teman harus tahu tuh kalau kayak gitu tuh. Pernyataan-pernyataan itu nggak masuk gitu loh. Gitu. Saya katakan ini saya misal gitu loh. Tempat saya tinggal, orang Kabupaten Bogor jelek gitu ya. Gitu ya. Ketika saya mengatakan hal itu misalnya gitu loh, orang Jakarta jelek misalnya gitu. Nah, itu nggak bisa dipidanakan karena saya tidak menyebutkan satu orang gitu loh di situ. Jadi nggak bisa lah datang ujuk-ujuk kelompok gitu. Masyarakat Bogor bersatu, masyarakat Jakarta bersatu gitu ya. Melaporkan saya gitu ya karena ujaran kebencian. Itu udah nggak, itu pegangan yang terbaru. Pegangan yang terbaru dari Kominfo bahwa kalau ujaran kebencian, kalau tidak disebutkan satu secara spesifik siapa, gitu ya, itu terjadi dalam persidangan. Itu objeknya itu siapa, nah itu tidak bisa dilaporkan karena ujaran kebencian, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga broadcast di Facebook, ini juga menarik di medsos kayak Facebook itu tidak termasuk dalam menyebarluaskan ujaran kebencian. Karena apa? Kelompoknya terbatas gitu ya. Bahkan nih, itu perkembangan tersendiri lah. Saya nggak mau masuk terlalu dalam. Misalnya Anda posting, terus postingan Anda itu kan akan ada komen di bawahnya. Ini ahli udah banyak Mbak yang meruntuhkan argumen, tapi tetap saja Daniel kena 7 bulan. Tanyakan mengapa itu dengan peradilan kita, hadis hukum kita gitu ya. Nah, itu dikatakan gitu loh. Kalau misalnya postingan itu kan tenggelam ya, gitu loh. Jadi itu tidak ada scrolling lagi, mesti kalau ada komen lagi dia tenggelam ke bawah, itu bahkan itu tidak bisa dikatakan bahwa dia menyebarluaskan. Postingan itu. Kedua misalnya gini ya, ada ahli hukum lagi dari BINUS, Pak Ahmad Sofyan ya, kalau saya ingat saya, itu mengatakan bahwa lihat postingan awal Daniel itu kan tentang pencemaran di Pantai Cemara, bukan tentang masyarakat Otak Udang. Iya. Postingan itu awalnya dari komen ya Mas. Iya, dari komen. Iya, terus ada orang masuk gitu loh. Ada orang masuk. Jadi gini, Mbak. Ini menarik fakta-fakta dari persidangan yang mudah-mudahan bisa diskusi perdebatan di persidangan gitu loh. Saya bicara sama teman saya gitu ya. Bajumu katakanlah saya di kafe gitu loh. Pakai bahasa yang apalah, misalnya antar teman saya biasa panggil jir gitu ya, enjir gitu, baju lo jelek amat gitu loh. Terus lagi di mana lo gitu kan, jawab. Terus kemudian lagi makan, terus misalnya katakanlah dengan bahasa yang antar teman di antara mereka dua, jing gitu lah, lagi makan jing gitu. Terus ketawa gitu loh. Terus ada lagi yang nyeletuk di bawah saya, ada lagi teman saya yang lain lagi, karena akrab dengan saya dalam runutan diskursus itu. Ini menarik secara bahasa ya, runutan diskursus itu mengatakan yang panggang bukan jingnya gitu kan, bercanda begitu. Terus ada yang lewat di antara obrolan itu ya. Terus kemudian mempolisikan saya, mempolisikan kelompok itu. Dia tidak ada dalam diskursus saya. Tapi menyeret diskursus saya ke dalam konteks yang lain. Nah, itu namanya pelintir memelintir toh? Atau gitu kan? Memang sengaja masuk ya Mas, supaya bisa menarik. Bisa kan mereka sengaja masuk supaya bisa menarik. Daniel kan ditariknya di urusan. Iya, Daniel kan ditariknya di urusan masyarakat Otak Udang, dibawa ke masyarakat Karimun gitu kan, dibawa ke arah sana kan, gitu loh. Esensinya apa sih?
Gimana dengan tambak udang yang belum ditutup sampai hari ini kita podcast? Dan apalagi Kan seperti video itu. yang diunggah oleh Mas Daniel itu kan fakta, bukan hoax ya. Artinya benar-benar Iya, itu terjadi. bukan hoax. Iya. Dan itu tidak Bukan. ditelusuri Mas ya. Maksudnya tidak Apa tuh? dipetahkan gitu. Ya pencemaran Tidak. 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 Iya, jadi ini kan urusannya bahwa benar terjadi ujaran kebencian begitu kan ya, terus kemudian pencemaran nama baik begitu ya. Nah, terus kenapa demikian? Ini kemudian yang berkembang adalah ada potensi konflik dengan pernyataan itu karena ada yang tersinggung gitu loh. Nyatanya, faktanya ketersinggungan itu cuma wacana di media sosial. Sehari-hari nggak ada yang baku pukul gara-gara kasus ini. Apa kalau nggak dipersoalkan? Apa kalau nggak diseret ke pengadilan masalah ini? Ya nggak ada terjadi di fakta di lapangannya. Berarti yang disebut potensi konflik itu. Ya kita tanyakan aja dan kita lihat ya. Ini kan sebenarnya menyuarakan juga gitu loh. Kita menyuarakan juga gitu loh. Tolong dong kasus aslinya nih dilihat gitu loh. Jangan orangnya yang menyuarakan sudah di penjara. Iya. Nggak diapa-apain gitu kan. Iya betul sekali gitu loh. Ini kan yang kemudian patut kita lihat lebih jauh. Artinya di mana keadilan negara yang supremasi hukum, kita menuntut keadilan. Janganlah kita merangkak-rangkak mendapatkan keadilan gitu ya. Iya. Tapi ada yang bilang ini Mas, sebagian masyarakat ini lebih lebih sepakat menyuarakan atau berkoar-koarnya itu lewat media sosial atau diviralkan ya kalau istilahnya terkini. Kalau diviralkan itu baru akan diusut tuntas. Tapi kalau kasus Daniel ini kan diviralkan justru orangnya yang diusut tuntas ya, bukan kasusnya. Nah, kalau ke depan ini sebaiknya seperti apa sih supaya kita cerdas menggunakan media sosial ini? Apakah masih efektif untuk menjadi salah satu advokasi? Banur, bukan cerdas menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial, viralkan dan lain-lain. Tetapi kita harus ingat bahwa ini kasusnya lingkungan. Kita tidak sedang mencemarkan nama baik siapapun kok. Gitu loh. Malah kita menghimbau penegak hukum untuk melihat orang memviralkan kasus-kasus lingkungan itu sebagai kasus lingkungan. Gitu loh. Jangan ditarik ke pasal UU ITE yang kemudian revisinya sudah banyak, MK sudah bicara juga tentang hoax kan. Gitu loh. Itu pun saya nggak ngerti bahasanya, apakah diabaikan, apakah apa, tanya besar. Padahal waktu itu MK sudah menyatakan itu, tapi kita masih merujuk pada hal yang lama sebelumnya gitu loh. Bahkan UU pasal 27 itu sendiri Menkominfo pun sudah menyatakan sudah diperbaharui, sudah ada revisinya tentang ujaran kebencian dan lain-lain. Jadi jangan kemudian ini nih Mbak nih, dari tadi saya ingin menggedor-gedor pikiran Mbak Nur juga bahwa bukan pemakaian media sosialnya yang salah loh. Untuk terus menyuarakan lingkungan dan lain-lain. Tapi kita gedor bahwa orang yang punya supremasi hukum untuk melihat kasus-kasus dalam wacana atau framework lingkungan. Kalaupun ada pengadilan kasus-kasus lingkungan, maka mindset dan cara berpikirnya itu lingkungan. Itu yang kita gedor sebenarnya. Jangan kemudian kayak ini kan jadi ada kesan ketakutan nih. Bagaimana bermain Facebook untuk bicara lingkungan? Bermain Facebook aja. Bukan maksudku kalau selama ini kan kita bersuara mungkin para korban, nggak hanya kasus lingkungan ya Mas, kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu kan juga lumayan rumit juga ya penanganannya. Seringkali mereka yang bersuara justru mereka yang kemudian diusut, yang dikorbankan gitu, justru menjadi korban. Nah, aku lagi berpikir bagaimana menggunakan media sosial secara cerdas itu, maksudku mungkin butuh captionnya, ini diviralkan supaya masyarakat lebih tahu dampaknya. Mungkin ada semacam pesan-pesan dalam video itu. Jadi nggak hanya sekedar video yang itu sudah dipelintir. Maksudku begitu. Supaya paham. Nggak tahu Mas, ini hanya video, maksudnya terkadang nggak tahu.
dampaknya apa kalau Iya. tidak ada captionnya atau Iya. ini loh Iya. teman-teman ada Iya. pencemaran, ini dampaknya seperti ini kasus ini Iya. perlu kita suarakan. Maksudku itu harus ada Iya. suara itu supaya masyarakat yang awam nggak hanya sekedar ini niatnya apa sih, apalagi masyarakat yang masih sangat awam terhadap hukum, yang tidak paham, yang mudah dibujuk rayu gitu kan, tiba-tiba diseret-seret jadi kasus yang nggak karuan gitu maksudku. Ya, nah ini secara perangkat hukum ya, Kominfo ini sudah memberi patokan-patokan ya, bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat misalnya ya, menyebarluaskan tadi ya. Ya, kalau postingan misalnya kayak di medsos gitu ya, yang ada scrolling segala macam, itu tidak ada di situ niat untuk menyebarluaskan itu untuk mencemari nama baik. Kecuali kan tadi saya katakan ya, yang ini jangan kalau tunjuk hidung ya. Jadi patokannya tuh jangan tunjuk hidung, Mbak. Gitu ya istilahnya. Tapi kalau orang bersuara tentang kasus gitu loh dan lain sebagainya gitu ya, itu tidak bisa wacananya adalah secara umum, secara general tidak bisa dikatakan menyebarluaskan. Begitu. Jadi kalau Mbak buat di Facebook dan lain sebagainya gitu ya, itu tidak masuk dalam kategori menyebarluaskan karena lingkupnya terbatas dalam kalangan teman sendiri gitu loh. Dan lain sebagainya. Meskipun boleh diposting ulang oleh orang lain ya, kemudian menjadi viral dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian adalah yang kemudian batasan terbarunya itu dalam sidang itu yang terlihat adalah batasan terbaru, ada nggak nama yang disebutkan di situ. Begitu. Ini menjadi penting gitu loh. Karena kalau ada yang dituju secara spesifik, barulah di situ terjadi gitu loh. Misalnya Yaswin jelek gitu ya. Itu kan ada nama saya di situ gitu. Itu saya bisa mempersoalkan itu karena itu sudah spesifik menuju orang tertentu. Berarti ujaran kebencian terhadap saya. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya secara umum gitu loh, orang bermain medsos gitu ya, itu juga nggak bisa serta-merta diseret gitu ya. Kemudian juga soal hoax itu ya, oleh MK juga sudah dikeluarkan. Anda bisa lihat detailnya lebih jauh gitu ya. Tapi sudah banyak rambu-rambu. Tapi ini sebenarnya ini para pengacara dan kemudian hakim dan lain sebagainya gitu ya, jaksa gitu ya, untuk lebih mencermati perkembangan terakhir dari meluasnya pemakaian media sosial dan lain sebagainya, atau siaran-siaran broadcast ya, yang sepertinya yang seperti ini publik gitu ya, dan lain sebagainya, untuk tidak serta-merta mengkategorikannya sebagai tindakan ujaran kebencian seperti itu. Nah, masyarakat kalau mau ngomong yang terakhir itu selama orang, jadi kalau saya bilang orang Jakarta males gitu ya, ini saya sekarang ngomong nih orang Jakarta males gitu ya, misalnya Jakarta kan ya. banyak. Terus ada yang mau melaporkan saya misalnya, ada yang orang mau melaporkan saya sebagai orang Jakarta, terus kemudian masyarakat Jakarta tidak setuju gitu loh melaporkan saya, itu aja nggak bisa kena pasal gitu loh. Kecuali orang bilang Yaswin males, si Yaswinnya yang akan melaporkan ke orang itu ke hukum gitu ya, bahwa ini nih orang ini mengatakan Yaswin males. Mana Yaswin, ada KTP-nya kok, ada alamatnya kok, dan lain sebagainya gitu. Tapi kan ini sebenarnya Anda harus melihatnya lebih luas kepada sosiologi kita ya, sosiologi hukum kita gitu loh, bahwa yang kemudian terjadi adalah sebenarnya bukan pasal-pasalnya, Mbak, tapi upaya-upaya menyeret orang ya sebagai bentuk buat kapok gitu ya, buat kapok kepada orang-orang yang ingin menyatakan sesuatu, atau saya punya duit lebih kepada orang yang misalnya tidak saya sukai, ya katakan penjarakanlah dia gitu ya, karena orang itu saya anggap saya tidak menyukainya, biar kapok, biar nggak ngulang-ngulang, biar yang lain nggak ikut-ikut. Jadi itu menjadi salah satu bentuk intimidasi ya dari iya, lebih ke situ. Ya. Iya, betul. Lebih ke situ bahkan, Mbak. Lebih ke situ. Kalau kita bicara secara hukumnya kan sebenarnya udah banyak pagar-pagarnya. Hukum kita juga ya, masyarakat kita berkembang juga, kemudian belajar kok kita gitu loh. Kita buat saya lihat juga masyarakat ya, sebagai saya latar belakangnya ilmu budaya.
ya masyarakat juga belajar kok, walaupun jelek-jelek ya pemerintah juga belajar, semua juga belajar gitu untuk memberikan ruang publik yang lebih luas. Tapi prakteknya ini Mbak yang kemudian menjadi satu masalah besar. Prakteknya ini kadang-kadang ya dipelintir sana, dipelintir sini. Nah ini kan kesadaran ini harus kita bangun bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau pertanyaan itu adalah lebih pertanyaan kepada perangkat hukumnya, kepada sosiologi, polisinya, ketika ada orang yang melaporkan hal-hal seperti ini, dilanjut atau enggak, dan lain sebagainya kan. Di berbagai pihak, di kejaksaan dilanjut atau enggak gitu kan. Sampai di hakim lanjut atau enggak gitu loh. Hal-hal seperti ini kesadarannya jadi begitu luas untuk kasus-kasus ya masyarakat kek, kasus lingkungan kek, seperti itu. Nah, kalau yang menurut Mas Yaswin ya, yang menjadi tantangan terbesar berkaca dari kasusnya Mas Daniel Fritz ini, beliau kan sebenarnya mengunggah itu juga tidak tunjuk hidung, tidak menunjuk perusahaan tertentu atau nama orang tertentu, sudah dilakukan. Kemudian di-share melalui media sosial yang diharapkan itu bisa viral dan semakin banyak masyarakat yang paham. Tapi toh endingnya tetap dipidanakan, tetap dipenjara dan juga kena denda. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini kan menjadi masyarakat yang ingin menyuarakan persoalan lingkungan ini menjadi masyarakat yang rentan untuk menjadi korban kriminalisasi ya, menjadi korban-korban berikutnya. Jadi seolah-olah ini loh contohnya yang bersuara seperti ini aja sudah bisa dipidanakan gitu, ada kekuatan lain. Nah, apa yang harus dilakukan supaya mereka nggak menjadi korban seperti Daniel? Padahal Mas Daniel sudah cukup hati-hati ya untuk tidak secara vulgar menyebutkan perusahaannya apa, toh masih menjadi korban gitu. Oke, lihat, kita sudah mulai ketakutan. Kami banding. Gitu. Ini harus jadi kasus terakhir. Kami banding. Ini harus jadi kasus terakhir ini pembelajaran dan harus menjadi kasus terakhir. Kami banding. Masyarakat tidak boleh menjadi takut seperti ini. Ya. Coba ini silahkan Anda kutip gitu ya. Kami banding, ini harus jadi pembelajaran terakhir gitu ya. Masyarakat tidak boleh menjadi takut. Kemudian mensiasati hak publiknya. Tidak ada yang perlu disiasati dengan hak publiknya. Lakukan hak publik Anda. Ya, tapi kita malah menghimbau penegak hukum di segala lini untuk bersikap menegakkan supremasi hukum, membeda-bedakan kasus dan membedakan antara kriminal beneran, pidana beneran, atau dikriminalisasikan, atau dipidanakan, atau dipolisikan. Itu kita nggak boleh takut. Jangan pesan terakhirnya menjadi kita takut. Ini boleh diulang-ulang nih. Jangan pesan terakhirnya menjadi takut. Terus kemudian kita mensiasati. Tidak seperti itu. Kami banding. Sehari pun tidak layak seorang pegiat lingkungan yang meminta hak publik untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dipidanakan. Karena ini bukan pidana. Sehari pun tidak layak. Kami banding. Dan masyarakat pesan lebih umum, sedih banget ya saya mendengar gimana mensiasatinya. Kita tidak perlu mensiasati apa-apa. Kita tetap berhak. Kita malah mengajukan kepada penegak hukum untuk melihat hak-hak publik dalam masalah ini. Oke. Sebentar, ini ada yang komen Mas Yasmin, saya bacakan dulu ya. Ini boleh. Ada Lina Wiji. Nah, sebutan yang mulia dalam tanda petik ya, makin jadi ironi. Semoga lebih banyak lagi hakim yang kukuh melek menjunjung kebenaran dan keadilan. Nah, gimana itu Mas Yaswin? Iya benar ya. Dalam peradilan kita ini saya dari teman-teman hukum, mengutip teman-teman hukum, kita kan tidak ada yang namanya juri ya, seperti sistem kita kan kontinental Eropa kontinental gitu ya. Tidak ada sistem juri sebagaimana di Amerika sana ada masyarakat ikut gitu loh. Jadi memang yang mulia tuh benar-benar yang mulia sih, gitu loh. Keputusan ada di tangan yang mulia gitu. Jadi memang benar-benar iya, jadi kita benar-benar harus meminta kepada yang mulia untuk memuliakan hukum kita.
Seperti itu ya. Bisa nggak sih Mas, Gitu loh. kuasa hukumnya itu misalnya ya melakukan pendekatan kepada yang mulia atau perangkat hukumnya untuk melihat lebih apa ya, lebih wise, lebih bijaksana dalam menangani satu kasus gitu dengan memberikan pandangan lain, ataukah memang tidak boleh, kuasa hukumnya tidak boleh berkomunikasi dengan yang mulia itu atau para hakim-hakimnya? Ya, kita secara umum aja dulu ya, secara umum gitu, yang harus diketahui masyarakat. Pertama, ini kan sudah diberikan bahwa ada sertifikasi lingkungan loh untuk para hakim, gitu loh. Jadi kita lihat dulu nih, nanti kalau ada kasus lingkungan, pertanyakan kalau hakimnya tidak mempunyai sertifikasi lingkungan. Itu pun kalau udah dapat sertifikasi lingkungan, pro hukum, pro lingkungan atau enggak kan kemudian nanti akan kita lihat gitu loh. Ya kan, di persidangan dan lain-lain gitu loh. Kalau misalnya terjadi kayak gitu, tapi sebenarnya batasan di situ. Kalau asumsinya, ini berdasarkan asumsi tentunya berdasarkan logika. Ketika sudah mendapat sertifikasi lingkungan, berarti wawasan tentang lingkungannya kan sudah ada dong. Jadi saya kok agak sumir gitu ketika agak wagu kalau misalnya ada nggak sih pendekatan sama hakim. Harusnya nggak usah pakai pendekatan Mbak, harusnya memang kalau udah dapat sertifikasi lingkungan dan lain sebagainya, bertindaklah pro lingkungan, pro natura, seperti itu. Ya sertifikasi kan nggak jaminan Mas. Harusnya ya, harusnya itu kan rujukan, harusnya rujukan. Harusnya ya rujukan ya. Itu kan udah dibuat susah-susah ya, udah di-develop gitu loh, udah mengikuti dengan perkembangan di dunia tentunya ya, hukum-hukum yang ada di dunia. Kemudian juga pastilah ada di tingkatan PBB, di tingkatan internasional, hukum lingkungan harus mengadopsi bla 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 misalnya kan. Harusnya kan itu juga udah nyampe ya ke kita gitu loh. Udah nyampe, udah tahu Mas, tapi untuk gedoknya itu beda lagi. Ya, podcast ini kan menggedor perasaan ya, menggedor hati nurani kita semua. Memang pada akhirnya ya, yang kita punya adalah hati nurani gitu ya. Lebih dari sekedar perangkat hukum positif begitu. Nah, itu yang harus ini. Jadi janganlah cuma berpikir hukum positif. Itu yang Profesor Andri bilang gitu loh. Bahkan di banyak kasus itu ada tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh aktivis lingkungan, misalnya merobohkan pagar lah ya, menerobos masuk, trespassing gitu ya. Dia ngambil contoh trespassing gitu loh ke tanah orang dan lain-lain. Itu jelas pidana kata dia. Tapi kita lihat kepentingan umumnya apa? Kepentingan umumnya ini kan ada kepentingan lingkungan yang lebih besar dalam perjuangan dia, gitu. Itu yang harus dilihat secara umum. Bukan berarti orang boleh mengambil tindakan semena-mena loh ya, gitu ya. Tetapi kepentingan lebih besar, apakah dia benar-benar memperjuangkan hukum, memperjuangkan lingkungan dan lain-lain, itu keberpihakan. Nah, kita akhirnya bahasa yang enggak ini dia, keberpihakan. Ya kita katakanlah pro natura itulah ya. Kalau saya sih lebih senang sebenarnya keberpihakan terhadap masalah lingkungan itu sendiri sebenarnya. Begitu. Oke, ini sudah 47 menit, gak terasa Mas Yaswin. Mungkin yang terakhir pesan apa sih yang ingin disampaikan Mas Yaswin ya untuk masyarakat di sana yang kebetulan daerahnya ada banyak terjadi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, supaya mereka tetap semangat ya. Jadi kasus Daniel ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan atau mengecilkan mereka untuk bersuara, tapi justru banyak kita mengharapkan banyak lagi orang-orang yang bersuara. Jadi bukan pejuangnya yang takut, tapi seharusnya mereka yang melakukan pencemaran itu yang takut. Ya, itu setuju. Ini menarik sekali ya. Harusnya yang melakukan pencemaran yang takut. Kasus Karimun Jawa nih, kalau pencemar-pencemar itu kemudian masih melenggang dan lain sebagainya, ya kemudian memukul balik secara tekanan sosial kepada masyarakat di sana, ini kan yang kemudian jadi merepotkan semua kan. Tekanan balik sosial tuh banyak bentuknya gitu ya. Saya katakan tekanan balik sosial aja deh, jangan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih fisik atau apa. Tekanan balik sosial terhadap masyarakat yang ada di sana. Tapi harus yang terjadi justru itu, kasus ini harus membuat kapok semua pencemar lingkungan. Begitu ya. Pesan terakhir saya ya, tindakan memperjuangkan hak publik atas lingkungan
bukanlah sebuah tindakan pidana, tapi tindakan yang merupakan hak publik mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi jangan takut berbicara, jangan mau dipidanakan, jangan mau dipidanakan. Kalau ada yang mencoba menyeret kepada pidana, lakukan tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi dari sepanjang podcast ini ya. Misalnya pertanyakan gitu loh. Kemudian juga lihat semua strukturnya, ajukan harus bisa diajukan penghentian penyidikan, harus bisa kemudian penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Atau harus kemudian hakim kalau sudah sampai ke pengadilan, hakim bahkan bisa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus lingkungan ini. Jadi jangan takut, lakukan itu semua gitu. Kalau pesan semoga perjuangan itu terus ya. Pesan untuk aparat hukum dan juga para yang mulia ini ya, apa sih yang ingin disampaikan mewakili masyarakat lah ya, untuk organisasi mungkin yang lebih paham hukum, apa sih pesannya supaya barangkali ini ada yang mendengarkan ya atau bisa dengar dengan yang lain, apa sih pesannya Mas? Ya kepada segenap para perangkat hukum, peradilan dan sebagainya, para pemangku kepentingan hukum kita, mohon melihat bahwa kasus lingkungan ini bahwa dunia sudah menjadi semakin kompleks gitu ya, dan lingkungan itu sudah menjadi sebuah kasus tersendiri yang dihadapi oleh manusia. Konflik-konflik lingkungan ini sudah mulai menjadi konsumsi dan barangkali kasus-kasusnya akan beragam. Mohon memiliki sudut pandang yang pro lingkungan kepada seluruh para pemangku kepentingan hukum. Itu pesan saya. Oke, Mas Yaswin, terima kasih waktunya ya. Oke, sama-sama. Saja ini membuka buat para netizen atau masyarakat yang selama ini masih muda ikut-ikutan gitu ya, untuk lebih melek hukum lagi, untuk melihat secara lebih lebih bijak lagi persoalan lingkungan. Jadi jangan pernah takut ya, kalau pesannya Mas Yaswin, jangan takut untuk bersuara, karena semakin banyak yang takut maka pencemaran itu akan semakin banyak terjadi. Nah, semakin kita banyak bersuara, insya Allah para pelaku pencemaran ini juga akan mulai memikirkan untuk menghentikan tindakannya. Kira-kira gitu ya harapan kita ya Mas Yaswin. Iya, begitu Mbak Nur. Oke, terima kasih Mas Yaswin, dan insya Allah kita semoga saja nanti lain waktu kita bisa sambung lagi ya, hasil bandingnya mungkin Mas Daniel nanti seperti apa, mungkin Mas bisa sharing dengan R53. Baik teman-teman R53, terima kasih atas waktunya, dan silakan buat teman-teman yang ingin berbagi informasi seputar persoalan yang terjadi di sekitarnya, yang butuh kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lain supaya lebih banyak bersuara untuk hal-hal yang berbau keadilan, hal-hal yang berbau untuk kebijakan, kebaikan bagi masyarakat umum. Silakan Anda bisa ikut bersuara di sini di KR53 Kicau Rakyat 53. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.